saya akan langsung masuk ke dalam slide ini saja karena satu slide ini sebetulnya sudah menggambarkan apa yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Ya, perencanaan berbasis data adalah sebuah perubahan kebiasaan untuk mendorong satuan pendidikan menyusun kegiatan peningkatan capaian pembelajaran berdasarkan fakta ya Bapak Ibu ya. Jadi kegiatannya ini ada 3 sebetulnya yang dilaksanakan di satuan pendidikan. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan refleks benahan. Ya, jadi 3 tahapan besar ini adalah bagian dari perencanaan berbasis data. Ini aja sebenarnya simple gitu. Nah, terus kemudian bagaimana cara kita melakukan perencanaan berbasis data? Tentu saja kita membutuhkan referensi data ya untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di satuan pendidikan. Nah, kenapa kita membutuhkan data referensi ini? Agar nantinya dalam kita melakukan perencanaan, ini rencana yang kita lakukan tentu saja tepat sasaran. Dan juga nantinya muaranya adalah alokasi anggaran yang kita yang kita rencanakan, baik itu di melalui RKAS maupun mungkin anggaran internal kalau misalnya mungkin itu sekolah ya, ini betul-betul menyasar pada masalah-masalah pokok yang dihadapi oleh sekolah. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasi masalah? Sebetulnya cara kita mengidentifikasi masalah itu banyak ya. Banyak sekali instrumen. Nah, namun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi ini memiliki salah satu sistem ya yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu di sekolah sebagai referensi dalam melakukan perencanaan berbasis data. Ya, dalam hal ini kita kenal dengan rapor pendidikan. Ya, rapor pendidikan ini ada 2 ya, rapor dinas ya, rapor daerah, pemerintah daerah ya, dan juga rapor satuan pendidikan. Nah, untuk rapor satuan pendidikan ini angkanya atau nilai-nilai yang ada di situ itu bersumber dari asesmen nasional, dari Dapodik, kemudian juga dari BPS dan lain-lain ya. Ini bukan cuma 3 nih, ada banyak sekali. Ada tracer study, ada macam-macam gitu, aplikasi atau sumber data yang digunakan dalam pengumpulan data pada referensi rapor satuan pendidikan. Nah, kemudian dari rapor satuan pendidikan itu, sekolah melakukan refleksi. Nah, melakukan refleksi, melihat dari report di rapor satuan pendidikan itu, kemudian dituangkan dalam lembar kerja. Lembar kerja untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan juga untuk melakukan perencanaan kegiatan. Ya, merencanakan perencanaan kegiatan. Nah, yang nantinya tertuang pada RKT atau rencana kegiatan tahunan atau rencana kerja tahunan, kemudian dituangkan ke RKAS. Nah, ini sebenarnya fungsi dari perencanaan berbasis data agar dalam kita merencanakan kegiatan, ya khususnya pemanfaatan dana BOS ini betul-betul tepat sasaran. Nah, itu mungkin Bapak Ibu, simpelnya seperti itu. Gitu. Jadi kita mengidentifikasi masalah melalui rapor satuan pendidikan, kemudian kita melakukan refleksi, kita identifikasi permasalahannya. Setelah itu kita lakukan rencana pembenahan dan itu dituangkan dalam RKAS. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya rasa mungkin cuma 1 slide aja cukup. Sebenarnya yang lain ini slide-slide-nya ini lebih banyak ke istilah-istilah yang normatif, mungkin pengertian-pengertian ya. Tetapi intinya yang tadi, 1 slide tadi itu perlu betul-betul sangat-sangat dipahami ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya nanti di slide, mungkin nanti Bapak Ibu bisa dapatkan slide ini, bahwa slide ini berkisar mengenai Merdeka Belajar dan perencanaan berbasis data, profil dan platform rapor pendidikan, kemudian perencanaan berbasis data di satuan pendidikan dan monitoring dan evaluasi. Ya, jumlahnya ada banyak, ada 68 slide, tapi saya tidak akan membahas itu karena pasti waktu kita sangat-sangat terbatas ya. Jadi saya kembali ke sini. Nah, ini mungkin saya akan demokan saja. Jadi di sini sebenarnya sudah ada macam-macam lah ya, ada rapor pendidikan, profil pendidikan, platform dan lain sebagainya. Oke, kita nggak akan ini sangat-sangat teoritis dan sangat-sangat konseptual. Nanti Bapak Ibu bisa baca di slide-nya, tapi saya akan demokan aja di sini Bapak Ibu. Baik. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini contoh rapor pendidikan. Ini saya minta akses ke salah satu sekolah yang ada di Tangerang nih Bapak Ibu ya. Jadi SMK Arya Meta di Tangerang. Nah, ini biasanya memang kami pakai untuk demo
ya. Jadi eh, SMK ini SMK beneran Bapak Ibu ya, SMK asli gitu. Ini SMK asli, bukan data dummy gitu ya, di mana data-data yang disajikan di sini merupakan data-data rapor satuan pendidikan yang didapatkan dari asesmen nasional, kemudian juga dari Dapodik dan juga dari sumber-sumber lainnya. Ya, jadi di sini sudah ada Bapak Ibu ya data-datanya. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan sudah punya akses ke rapor pendidikan dan saya rasa seharusnya sudah punya gitu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa buka rapor pendidikannya. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa mengunduh rapornya. Ya, bisa mengunduh rapornya. Nah, setelah Bapak Ibu nanti unduh, ini sebagai contoh saja saya unduh, baik. Setelah saya unduh, nanti hasilnya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini merupakan hasil dari asesmen nasional, kemudian juga dari Dapodik dan lain sebagainya. Dan ini sudah dikomparasi dengan indikator-indikator atau pohon indikator yang ada pada rapor pendidikan. Jadi indikator-indikator ini munculnya dari mana? Nah, ini sudah kami dari pemerintah pusat yang mengembangkan indikatornya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini indikator-indikator yang berkaitan dengan 5 dimensi. Ya, nanti Bapak Ibu kita bisa pelajari lebih dalam mengenai 5 dimensi itu di slide. Tapi ini saya ingin menjelaskan dulu proses melakukan perencanaan berbasis datanya seperti ini. Ya, jadi setelah muncul gitu Bapak Ibu nanti bisa tinggal sort saja, bisa filter by color. Nah, Bapak Ibu dalam kita melakukan perencanaan berbasis data, Bapak Ibu di sekolah atau di satuan pendidikan ini akan memprioritaskan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan indikator-indikator yang masih bernilai cukup atau kurang gitu ya. Jadi atau kalau kita lihat di sini yang warnanya itu warna warna kuning atau warna merah. Nah, ini Bapak Ibu bisa coba sort ya. Di sini bisa filter by color ya. Nah, misalnya yang warna kuning. Nah, yang warna kuning yang mana? Nah, ini Bapak Ibu. Ini yang warna kuning, ini prioritas kedua. Atau yang prioritas pertama misalnya, kita filter by color yang warna merah. Nah, ini ada traffic light ya, atau lampu merah. Jadi yang warnanya merah ini yang merupakan yang prioritas ya, yang prioritas untuk disusun kegiatan-kegiatan penunjangnya. Sebagai contoh di SMK Arya Meta, nah ini yang perlu intervensi khusus adalah ini, proporsi GTK bersertifikat. Kemudian pengalaman pelatihan GTK, ini kurang. Pengetahuan bidang studi, pedagogi, kemudian aktivasi kognitif, partisipasi warga sekolah, partisipasi orang tua, dan seterusnya. Jadi pada saat nanti Bapak Ibu di sekolah itu merencanakan kegiatan, itu tinggal melihat saja indikator-indikator apa yang kira-kira perlu ditingkatkan di sini ya. Nah, misalnya di sini, oke, itu prioritas pertama atau prioritas utama. Nah, Bapak Ibu bisa memfilter lagi yang warna kuning. Nah, yang warna kuning ini prioritas kedua untuk dikembangkan ya, misalnya partisipasi murid, sikap terhadap disabilitas dan seterusnya, kesetaraan gender dan seterusnya. Ya, jadi basisnya itu dari sini dulu. Makanya kenapa perencanaan berbasis data. Jadi basisnya ini data ini gitu. Jadi bukan data yang lain ya. Ini yang kita pahami di sini seperti itu. Namun begitu, Bapak Ibu tentu saja boleh menggunakan referensi-referensi lainnya yang secara sumber data itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Ini Bapak Ibu ya. Tapi karena ini konteksnya adalah konteks program dari pemerintah, maka kami memperkenalkan rapor pendidikan ini sebagai sumber data dalam melakukan perencanaan. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti dari sini Bapak Ibu tinggal masuk tadi ya Bapak Ibu ya. Saya kembalikan lagi ke sini ya. Nah, ini kan sudah dapat ya data rapor satuan pendidikan, masuk ke lembar kerja. Nah, ini lembar kerjanya Bapak Ibu ya. Nah, ini lembar kerja ini ada 5 Bapak Ibu. Ada 5 lembar kerja. LK1, 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 6 ya total ya. Ada 1A, 1B. Nah, di sini Bapak Ibu. Tadi kan Bapak Ibu sudah mendapatkan indikator-indikator yang mana yang belum baik dan sudah baik. Nah, Bapak Ibu bisa pilih yang mana yang perlu dikembangkan. Misalnya diambil yang belum baik seperti ini. Mungkin yang sudah baik barangkali ingin ditingkatkan. Atau yang belum, istilahnya ya, ingin ditonjolkan. Atau yang belum baik ini ingin ditingkatkan. Seperti itu. Nah, dari sini setelah sudah dikelompokkan, Bapak Ibu tinggal memilih lagi yang mana yang betul-betul mau diprioritaskan. Karena dari sekian banyak itu kan banyak sekali yang harus istilahnya mungkin harus
pilah gitu ya untuk pelaksanaan kegiatan di tahun berjalan atau tahun depan gitu. Saya yakin kemungkinan besar untuk RKAS dari sekolah paling banyak itu di honor-honor barangkali ya. Honor-honor guru biasanya gitu. Tapi terlepas dari yang itu gitu. Nah, kita harus melihat lagi ke isu-isu yang ada di sini. Ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu mengidentifikasi akar permasalahannya. Nah, diidentifikasi masalahnya tadi apa gitu ya. Masalahnya apa? Misalnya isu prioritasnya kemampuan literasi. Nah, apa akar masalahnya? Nah, kemampuan literasi siswa pada data dan ketidakpastian seperti ini. Akar permasalahannya apa? Nah, permasalahannya link and match dengan dunia kerja masih minim, misalnya contoh seperti itu. Atau barangkali apa misalnya akar permasalahannya? Akar permasalahannya misalnya dari mungkin kompetensi guru matematika misalnya contoh. Jadi diidentifikasi akar permasalahannya. Nah, setelah mengidentifikasi akar permasalahan, nah maka Bapak Ibu menentukan alternatif solusi. Ya, menentukan alternatif solusi. Nah, ini ada alternatif solusinya seperti ini, disusun. Kemudian dari alternatif solusi yang ditawarkan, Bapak Ibu memilih solusinya. Ya, jadi dalam menyusun alternatif solusi, Bapak Ibu bisa melibatkan seluruh warga sekolah. Ya, melibatkan seluruh warga sekolah atau orang-orang yang Bapak Ibu anggap relevan untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Nah, kemudian dari situ Bapak Ibu bisa menetapkan targetnya. Targetnya kira-kira seperti apa dari indikator yang tadi akan diintervensi. Tadi kan masalahnya di kemampuan numerasi kan. Kemampuan numerasi ini ada di indikator nomor berapa. Nah, kemudian tentukan indikatornya, targetnya. Misalnya numerasi itu tadi yang misalnya contoh tadi ya, mohon maaf. Mungkin di sini ada masalah numerasi nggak ya? Di sini numerasi, coba kita lihat, kayaknya mungkin nggak ada ya. Oke, kita lihat tadi numerasi. Nah, misalnya ini contoh. Proporsi peserta didik numerasi perlu intervensi khusus. Nah, ini. Misalnya contoh ya. Wah, ini kurang nih. Nah, Bapak Ibu perlu memberikan target. Berapa proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi perlu intervensi khusus yang bisa ditangani dalam 1 tahun ke depan. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya ya, sudah ditetapkan targetnya. Kemudian Bapak Ibu menyusun rencana aksi atau rencana kegiatan. Ya, kegiatannya apa-apa saja. Misalnya tadi yang berkaitan dengan numerasi, misalnya kegiatannya apa? Apakah pelatihan guru matematika atau misalnya penyusunan soal-soal yang kontekstual gitu dalam hal numerasi gitu ya. Aktivitasnya apa, PIC-nya siapa, waktu mulainya kapan, selesainya kapan, sumber dayanya apa-apa saja. Nah, dari situ Bapak Ibu membuat rencana kerja tahunan. Nah, seperti itu direkapitulasi. Ya, jadi itu Bapak Ibu ya, sebenarnya singkatnya sih seperti itu. Kalau saya jelaskan seluruh slide, mungkin nanti nggak selesai nih dalam waktu 1 jam. Jadi barangkali mungkin nanti Bapak Ibu silakan kalau mau bertanya, kita diskusi aja pada sesi kali ini. Terima kasih.